Kerinduanku mengenal dia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang terus diperkenankan bagi kita, sehingga pada saat ini boleh kembali menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman kita melalui kesatuan hati. Dan yang akan menjadi keluarga penghimpun pada saat ini adalah keluarga Ibu Marlina Padang. Karena itu untuk memulai ibadah, mari kita berdiri mengangkat pujian Kidung Jemaat 194, bait pertama, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah, turun melok sorga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian tadi dari Kidung Jemaat 194, bait yang kedua, Lihatlah Dia. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang terus melayakkan kami untuk menikmati kemurahan kasih Tuhan, sehingga sampai detik ini kami sehat selamat dan kembali menyatakan persekutuan kami, menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan, memuji membesarkan keagungan Tuhan, dan mendengar firman. Sekarang Tuhan, kami telah persiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Maka kami mohon kepadamu, suci kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami berada di sekitar firman, memahami dan hidup di dalamnya. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini seperti telah saya sampaikan di dalam ibadah Paskah kemarin adalah kita akan melanjutkan Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang setia mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih sementara menikmati suasana Paskah. Suasana yang penuh dengan sukacita karena kemenangan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Suatu kemenangan yang diperlihatkan kepada dunia, bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan kemuliaannya bagi dunia dan juga bagi maut melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau di dalam ibadah Paskah kemarin kita telah mendengarkan firman tentang kubur yang kosong yang telah menimbulkan kepanikan tersendiri bagi murid-murid yang ternyata sampai saat itu belum paham akan isi kitab suci yang mengatakan bahwa Dia harus bangkit di hari ketiga. Maka sekarang kita akan melanjutkan perenungan itu yang masih merupakan sambungan dari perikop yang kita sudah baca kemarin, dan hari ini kita lihat kelanjutannya yang mau mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah membiarkan murid-muridnya yang Ia kasihi larut di dalam kebingungan. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berada dan larut di dalam kepanikan ketika mereka menyaksikan kubur yang kosong sebagai akibat ketidakmengertian mereka akan kebangkitan di hari yang ketiga. Dan karena itulah, maka saat itu juga Yesus menampakkan dirinya yang sudah bangkit dari kematian, dan Ia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena yang menurut pembacaan kita tadi masih terus berada dalam kesedihannya, yang masih sementara menangis di kuburan yang telah kosong itu. Sementara dikatakan murid-murid yang lain sudah pulang ke rumah. Nah, perikop tadi mengatakan di kuburan kosong itu, di saat Maria sedang menangis dengan sedihnya, tampaklah dua malaikat Tuhan berpakaian putih duduk di tempat di mana seharusnya mayat Yesus berbaring, dan bertanya kepada Maria mengapa ia menangis dan apa yang menjadi jawabannya. Jawaban Maria adalah, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dari jawaban Maria ini nampak bahwa satu, Maria tidak mengenal bahwa dua orang berpakaian putih itu adalah malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Maria sampai saat itu belum menyadari sama sekali tentang kebangkitan Yesus. Nah, dalam keadaan dan kondisi bingung, belum mengerti, maka Yesuslah yang kemudian datang dan berdiri di belakangnya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
"Siapa yang engkau cari?" Namun sekali lagi Maria tidak mengenalinya. Bahkan ia menyangka bahwa sosok itu adalah seorang penunggu taman. Matanya pastilah masih tertutup oleh air mata kedukaan, dan karena itulah Yesus mempertegas dengan memanggil namanya, "Maria." Barulah ia tersentak, ia menoleh dan dapat mengenali sosok yang berdiri di dekatnya. Karena itu secara spontan dia berteriak, "Rabuni," yang berarti guru. Yang dia sangka sebagai seorang tukang kebun, yang tadinya ia pikir seorang pencuri jenazah Yesus, ternyata adalah Yesus sang juru selamat itu sendiri yang benar-benar telah bangkit dari kematian. Nampak di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa dia yaitu Yesus tidak membiarkan mereka yang dikasihinya berada dalam kebimbangan dan berpikir bahwa dia tidak ada di antara mereka. Yesus tidak membiarkan mereka yang dikasihinya bertanya-tanya di dalam hati mereka, di manakah dia sekarang? Dia tidak ingin melihat murid-muridnya tetap dalam ketidakpahaman akan apa yang terjadi, bahwa murid-muridnya harus paham segala yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga sebagai lambang kemenangannya atas maut, dan juga menjadi jaminan kemenangan bagi mereka yang percaya kepadanya. Murid-murid harus tahu tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan setelah Maria Magdalena sudah mampu mengenal Yesus yang bangkit itu dengan baik, maka ada diskusi yang sangat berharga antara Yesus dan Maria Magdalena. Ada pernyataan Yesus yang sekaligus menjadi jaminan bagi murid-muridnya, diungkapkan di dalam ayat 17 bagian B. Bagian B mengatakan, "Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara, di sini Yesus hendak mengatakan bahwa orang yang berada dalam relasi dan hubungan yang khusus dengan dirinya akan turut memperoleh status sebagai anak Allah. Memperoleh status sebagai anak Allah, yang artinya dengan penebusan yang dilakukan oleh Allah melalui dirinya yaitu Yesus Kristus, maka manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus, yaitu kita yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak-anak Allah, yang berarti berada di bawah kepemilikan Allah dan hidupnya tercakup di dalam rencana dan kehendak Allah. Dan dalam bacaan tadi dikatakan ini amanat Yesus kepada Maria Magdalena, dan ini pesan harus disampaikan oleh Maria kepada murid-murid yang lain. Nah, saudara-saudara, saya ingin menghubungkan peristiwa yang dialami oleh Maria Magdalena ini dengan kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita gumuli bersama, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini sangat mencemaskan, bahwa masalah ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan bagi kita, dan membuat hati kita menjadi was-was. Terlebih lagi bahwa kecemasan itu harus bertambah. Bukan lagi cuma bahwa kita waspada, jangan sampai kita terjangkit virus ini, namun juga karena dampak yang mengikutinya semakin terasa dan membuat begitu banyak orang tidak tenang, bahkan panik. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan,
Banyak yang kehilangan pekerjaan, yang berarti juga kehilangan penghasilan mereka. Sementara di satu sisi kebutuhan menuntut untuk terus dipenuhi. Kondisi ini kemudian membuat banyak orang frustasi. Kondisi ini kemudian membuat begitu banyak orang tertekan, larut di dalam kesedihan yang dalam, putus asa, bahkan banyak yang kemudian kehilangan identitasnya sebagai murid-murid Yesus. Banyak yang kemudian tidak mampu lagi menjaga kehidupannya, lalu jatuh di dalam tindakan-tindakan yang tidak lagi diperkenan oleh Tuhan. Ada begitu banyak informasi yang tersebar bahwa dalam masa COVID-19 ini, setelah itu kemudian semakin menekan kehidupan banyak orang melalui PHK, dirumahkan sehingga tidak bisa lagi punya penghasilan apa-apa, sementara kebutuhan hidup terus menuntut untuk dipenuhi, maka semakin banyak terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian dan sebagainya. Banyak yang kemudian kehilangan identitas. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, berhentilah menangis dan menunduk. Berhentilah meratapi kondisi ini, karena itu sama sekali tidak akan bisa mengubah keadaan. Ingat, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, dapatkah kekhawatiranmu menambahkan sehasta daripada kehidupan? Artinya, kekhawatiran tinggal di dalam kekhawatiran tidak akan pernah membantu kita menyelesaikan masalah, malah membutakan mata iman kita untuk melihat malaikat-malaikatnya yang diutusnya bagi kita, bahkan menghalangi pandangan kita untuk melihat Yesus Kristus sendiri yang sedang bertanya, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Seperti Maria, yang berarti ia, yaitu Tuhan Yesus, sedang bertanya dan mengajak kita untuk membawa pergumulan ini segera kepadanya. Karena itu, segeralah responi ini dengan meletakkan pengharapan pada sang terang kebangkitan. Stop memandang kepada kuburan lambang kematian. Stop memandang kepada kuburan yang kosong tanpa harapan. Karena di balik itu telah ada dan telah terjadi kebangkitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ini bukan saatnya bagi kita untuk tertunduk di dalam keputusasaan, tapi saatnya bagi kita untuk mengangkat muka kita memandang jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita, khususnya untuk bangkit dari gumul ekonomi keluarga yang menimpa begitu banyak orang saat ini. Kalau kita bicara tentang virus corona, mari kita percayakan itu kepada para ahlinya, seraya kita memohon pimpinan dan perlindungan dari Tuhan memenuhi segala anjuran-anjuran yang diberikan kepada kita. Tetapi khusus untuk bangkit dari gumul ekonomi keluarga, berhentilah berpikir tentang apa yang semestinya orang lakukan untuk menolong dan membantu kita, tetapi berpikirlah tentang apa yang bisa dan mampu dilakukan untuk membantu diri dan keluarga kita. Saudara-saudara, sebenarnya setiap orang memiliki potensi untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu dirinya sendiri dan yang secara tidak sadar sedang membantu orang lain. Berkreativitaslah sesuai dengan kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, yang bisa kita lakukan di rumah, yang tidak merugikan dan tidak membahayakan diri kita maupun orang lain di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Karena Tuhan tidak pernah memberi jalan keluar yang tidak benar kepada mereka yang dikasihinya. Saudara-saudara, bagi saya pribadi bukanlah sebuah kebetulan COVID-19 hadir di saat segala sesuatu sudah bisa dilakukan
tanpa harus berjumpa secara langsung atau secara fisik. Bukanlah sebuah kebetulan COVID-19 ini hadir di saat segala sesuatu bisa dilakukan dari rumah, bisa dilakukan secara online. Tetapi bagi saya pribadi, mari kita lihat ini sebagai cara Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Ingat, larut di dalam kepanikan, larut di dalam kecemasan hanya akan mematikan kreativitas kita dan bisa membuat kita melakukan tindakan yang tidak benar, merugikan diri dan merugikan orang lain. Tetapi dengan memandang kepada terang kebangkitan itu akan memberi semangat kepada kita untuk keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan yang kita alami. Ingat, Tuhan sendiri menjaminkan kamu akan lebih daripada seorang pemenang. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberi semangat kepada kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Kesedihan hanya akan membutahkan mata iman kita memandang Yesus yang berdiri di depan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Terpujilah Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, menjaminkan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita akan meresponi firman Tuhan ini sambil kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan nyanyian Kidung Jemaat 195. Kita akan nyanyikan bait demi bait dari Kidung Jemaat ini, di makam yang gelap. Di makam yang gelap Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Bangkitlah Dia megang kuasa iblis patah menyerang. Alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, telah menang. Kristus bangkit dan menang. Baik, doa. Dan sia-sialah kubur dijaga, pun tiada gunanya batu besar. Bangkitlah Dia megang kuasa iblis patah menyerang. Alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, telah menang. Kristus bangkit dan menang. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu selalu terpelihara sempurna bagi kami semua. Kami sehat selamat karena pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan saat ini sudah boleh menyatakan persekutuan dengan Tuhan saudara seiman dalam kesatuan hati dan iman. Pengharapan yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus, Sang Terang Kebangkitan. Syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi keluarga Ibu Marlina Padang, sehingga mereka semua tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Ibu Marlina Padang boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi pada tanggal 6 April kemarin. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menambahkan usia itu, Tuhan pula yang akan memperlengkapi Ibu Marlina Padang dengan sehat selamat, sehingga selalu ada kesanggupan untuk mengangkat
segala aktivitasnya, mengurus anak-anak karunia Tuhan, dan mengurus cucu-cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan, untuk Yesi, untuk Ati dan Bapak Dimas dalam keluarganya masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Sehat selamat limpahkan kepada mereka Tuhan. Kesanggupan untuk mengangkat pekerjaan dengan penuh sukacita dilimpahkan Tuhan kepada mereka. Dan kami yakini melalui pekerjaan karunia-Mu, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ira, kami berdoa untuk Vivi, di dalam pekerjaan diberkati Tuhan, sehingga pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan mereka emban dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh sukacita, dan berkat-Mu juga akan dinyatakan bagi mereka. Sehat selamat kami mohon, teruslah nyatakan di dalam kehidupan anak-anak ini sekalipun Tuhan. Sebagian besar dari anak-anak Tuhan ini tidak bersama dengan orang tua, tetapi kami yakin dan percaya doa, pengharapan kepada Yesus Kristus, kasih Kristus selalu mempersatukan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Sinta yang sementara mempersiapkan diri mengikuti ujian skripsi. Tuhan mengenal harapannya. Karena itu Tuhan berkatilah dia di dalam mempersiapkan diri sekarang ini. Dan kami yakini bahwa saat ia menghadapi ujian, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya hikmat pengetahuan yang memampukan ia keluar sebagai pemenang dari ujian skripsi ini. Tuhan, kami berdoa untuk cucu Arda yang akan mengikuti ujian dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, cucu Lady yang juga akan mengikuti ujian dan lanjut ke pendidikan SMA. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati mereka, sehingga kerinduan mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan hanya bagi Tuhan sajalah layak diangkat kemuliaan. Demikian juga bagi anak Dimas dan juga Aaron di dalam pendidikan, diberkati Tuhan, sehingga cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik. Sehat selamat limpahkan kepada mereka. Juga kami berdoa untuk anak Dia dan juga Amir di dalam pertumbuhan. Berkatilah mereka Tuhan, supaya tumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan, tidak akan kekurangan satu apapun. Kelak anak-anak ini akan menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya juga diberkati oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu menghadapi begitu banyak pergumulan, tetapi kami pertaruhkan ke dalam terang kebangkitan Yesus Kristus yang memberi harapan bahwa setiap jemaat akan bangkit dari pergumulan yang mereka alami dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk Rai Tiranda, untuk Ibu Martina Bura. Kami berdoa untuk Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Jamahan-Mu Tuhan, kiranya diperkenankan bagi mereka dan mereka akan pulih dan sembuh karena kuasa Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan, kalau ada yang berduka hati dihiburkan Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam pergumulan besar saat ini, mohon Tuhan pulihkan keadaannya. Pemerintah kami berhikmat bijaksana melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Para medis Tuhan, kami mohon kasihi mereka, berikan sehat selamat kepada mereka di dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dengan demikian ya Tuhan, selalu ada sukacita mengangkat tanggung jawab itu. Dan tentunya Tuhan, Engkau akan memberkati, terlebih mengaruniakan hikmat kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan di dalam menghalau COVID-19 ini, menimbulkan kesadaran di dalam diri kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami mendoakan persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya Tuhan berkenan atasnya, dan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, maka kami semua tetap ada dalam damai sejahtera untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan kabulkan, karena kami datang memohon dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 202. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Maut sudah menyerah, maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Bapak Ibu, marilah kita jalani hidup kita di bawah terang kebangkitan Yesus Kristus yang membawa harapan dan memberi kemenangan bagi kita. Teruslah memuliakan Tuhan. Segala bentuk pergumulan tidak boleh menghalangi kita jadi berkat bagi sama. Dan dengan demikian terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, memberkati keluarga Ibu Marlina Padang, memberkati kehidupan semua jemaat Tuhan dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Terpujilah nama Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Terima kasih kepada jemaat yang telah meluangkan waktu beribadah malam ini. Dan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Marlina Padang yang sudah boleh menjadi penghimpun malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.